Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, fadilah tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhakirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan para tokoh, para ulama, para ajengan dan masyarakat Lemah Nendek. Setelah sekian lama kita tidak kumpul, kita tidak berjumpa, akhirnya pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul dalam acara yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Oleh karenanya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini dan semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara ini, ya ikhwan. Nah, karenanya kepada para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat Lemah Nendek saya sampaikan jazakumullahu khairal jaza. Amin ya rabbal. Dan kebahagiaan lain yang saya rasakan pada malam hari ini, saya lihat di sini para ajengan, para kiai, para ulama kumpul bersatu padu bersama para habaib. Alhamdulillah. Jadi ketika pada saat adanya upaya-upaya adu domba, upaya-upaya mecah belah antara habaib dan ulama dan kiai, tapi tetap di Lemah Nendek ini khususnya di Sukakali, di Megamendung, Bogor, semua alhamdulillah sampai saat ini para ulama dan para habaib tetap bersatu. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya mau tanya semua, lihat habaib sama kiai jangan bersatu, senang tidak? Bagus tidak? Ridho tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa pada malam hari ini telah menggelar acara ini. Hadir bersama kita di sini ada Habib Hasan Segaf, ada Habib Mahdi Segaf, dan ada tokoh Lemah Nendek kita Habib Tariq bin Syahab. Dari semenjak awal saya dirikan pesantren Markas Syariat, beliau-beliau ini yang banyak membantu kelancaran. Alhamdulillah. Di sini juga
alhamdulillah tidak sedikit. Ada Kiai Haji Hamdun, Kiai Haji Rosadi, kemudian ada tokoh-tokohnya Haji Aceng, Haji Aden, dan Ajangan Suja yang ikut datang bersama kita. Begitu juga ada Ustadz Makmur, Ustadz Khairi, terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Dan juga Bapak Lurahnya, yaitu Bapak Lurah Sukagali, yaitu Bapak Darman. Nah, mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang tauladan, yang selalu dekat dengan para habaib dan ulama. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati kelahiran seorang manusia besar yang berjiwa besar, yang memiliki sejarah yang besar, juga mempunyai nama yang besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saya ingin ingatkan diri saya, begitu juga kepada semua umat yang saya cintai, masyarakat lemah nendat yang semoga senantiasa diberkahi Allah, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang Nabi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi, penghulunya para Rasul, saudara. Bahkan beliau bukan manusia sembarang manusia. Beliau adalah basyarun la kal basyari. Beliau manusia yang tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nabi pilihan Allah. Beliau seorang Mustafa. Beliau seorang muttaba. Beliau seorang yang maksum, yang selalu dijaga oleh Allah dari segala kesalahan. Alhamdulillah. Nah, saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan tentang kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Bu, kumaha damang bu? Alhamdulillah sehat insya Allah bu ya. Bapak semua insya Allah mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat. Amin. Kita kalau turun hujan baca doa Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan pembawa rahmat, bukan hujan pembawa bencana, bukan hujan pembawa musibah, tapi hujan yang membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan setiap tetes air hujan yang malam hari ini menimpa kita dalam acara peringatan Nabi ini, Allah jadikan sebagai tetesan rahmat dari Allah yang akan menghapus segala dosa kita. Amin. Memaafkan segala kesalahan kita. Amin. Menyembuhkan segala penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Baik saudara, jadi kalau Allah mengatakan Nabi itu rahmat untuk semesta alam, saudara, ini sekaligus menjadi dalil bukti buat kita bahwa Nabi kita itu seorang al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam. Enggak main-main, rahmat untuk semesta alam. Apa itu arti semesta alam? Al-alamin dalam bahasa Arab itu maknanya masih wallah, apa saja selain Allah. Artinya semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini semuanya adalah al-alamin. Nah, Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk mereka semua, saudara. Untuk alam manusianya, untuk alam jinnya, untuk alam malaikatnya, untuk alam haiwanatnya, untuk alam tumbuhannya, untuk apa saja yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah. Sallu ala nabi. Nah, kemudian saudara, di ayat yang
lain Allah nyatakan faqala ta'ala qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah nyatakan apa? Telah datang kepada kamu sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala dua perkara, saudara. Yang pertama nurun, sang cahaya. Yang kedua kitabun mubin, yaitu Al-Quranul Karim, saudara. Nah, para ulama menafsirkan siapa ini sang cahaya, saudara. Maka mereka menyatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud sang cahaya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini juga menjadi bukti, dalil kalau Nabi adalah manusia yang sempurna. Kalau beliau tidak sempurna, banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, Allah nggak katakan dia sebagai nur, sebagai sang cahaya. Ini yang nyebut Nabi sebagai sang cahaya adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan dan diucapkan Nabi depan umatnya dan apa yang diucapkan dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang ada di benak pikiran Nabi, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang menyatakan bahwa Nabi nur, sang cahaya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah, luar biasa, saudara. Nah, kemudian di ayat lain lagi, saudara, Allah menyampaikan kepada kita tentang keagungan akhlak Nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang azim atau memiliki akhlak yang azim, agung. Allah tidak mengatakan akhlak yang hasan, yang bagus, yang indah. Allah juga tidak mengatakan akhlak yang thayyib, tapi yang Allah katakan adalah akhlak yang azim. Kalau sudah disebut azim, berarti ya hasan juga, thayyib juga, indah, bahkan sempurna. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua, bangga tidak punya Nabi sempurna? Bersyukur tidak? Senang tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Ini sengaja saya sampaikan di awal ceramah, Pak Bu, ya, karena anak-anak kita nih sekarang nih banyak dirusak oleh medsos. Banyak Gen Z kita bergurunya bukan ke ajengan, bukan ke kiai, bergurunya ke Syekh Google. Ada Syekh Google, ada Syekh AI, ada Syekh Grok, nah, ada Syekh apalagi Chat GPT. Nah, saudara, jadi sekarang ini banyak saudara yang bergurunya ke medsos. Jadi bergurunya bukan ke ajengan Sujai lagi, bergurunya bukan ke Habib Hasan lagi. Ditanya belajarnya dari mana? Dari handphone pakai AI. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai Google boleh, pakai AI boleh, saudara, boleh, bukan nggak boleh. Saudara pakai medsos silakan, tapi tetap kita harus ada di bawah pengawasan seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, seorang ajengan yang tetap bisa menjaga kita, jangan sampai kita tersesat jalan. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap ikut ajengan, siap ikut kiai, siap ikut ulama? Takbir. Saudara, ini negara kita ini sekarang kacau balau. Kenapa? Karena banyak umat ninggalin ulama. Ulama jangan ditinggal, jangan kurang ajar kepada ulama. Saudara, kenapa? Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jangan sembarangan. Kalau disebut pewaris para nabi, itu kedudukannya tinggi, saudara. Mereka mewarisi ilmunya para nabi, mewarisi akhlaknya para nabi, mewarisi kewajiban dakwahnya para nabi, mewarisi sekaligus resiko perjuangan para nabi, saudara. Maka itu saya mau tanya, ulama kedudukannya tinggi tidak? Tinggi tidak? Jawab yang kompak. Ulama itu tinggi kedudukannya tidak? Alhamdulillah.
enggak sampai di situ, saudara. Saudara, ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah pasti mereka takut kepada Allah, saudara. Jadi kalau kita ditanya, Habib bagaimana cara bedain ulama yang benar sama yang enggak benar? Gampang, lihat aja mana yang takut kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah adalah para ulama, saudara. Nah kemudian saudara ada yang protes, tapi Beb, ada juga ulama enggak benar. Ulama yang kadang-kadang yang halal dibilang haram, haram dibilang halal. Ada gak? Ada gak? Makanya berkali-kali saya katakan ulama dibagi dua. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ayo, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah sekarang saya mau tanya, ibu, bu, terang tak terang? Sadayana ngertos, paham? Nah sekarang saya mau tanya nih, bu, mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ayo semua jawab, yang laki juga mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Kalau mau masuk sorga harus ikut ulama. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Oh, paham bu ya? Jadi semua saya mau tanya di sini, mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ulama, saudara. Dan Allah yang nyatakan dalam Al-Quran tentang ketinggian kedudukan ulama. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang tinggiin. Kata Allah, Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman dan mereka yang memiliki ilmu, saudara. Darajat, sekian derajat Allah tinggikan. Ini yang meninggikan mereka Allah. Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Allah yang maha mulia memuliakan para ulama, saudara. Nah artinya apa? Kalau Allah yang maha tinggi meninggikan ulama, Allah yang maha mulia memuliakan ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah. Wajib kita meninggikan kedudukan mereka-mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul? Maka itu sekali lagi saya mau tanya di sini semua cinta sama ajangan, cinta sama kiai, cinta sama ulama, siap ikut mereka, takbir. Cuman kadang-kadang nih Pak Bu ya, zaman sekarang nih serba salah. Kalau ada keluarga meninggal dunia, panggil ajengan, tahlil, baca doa, panggil kiai, panggil habib. Nah, kalau dagangan gak laku-laku, datang ke kiai minta wiridan. Betul, betul. Kalau berobat aja berobat nggak baik-baik, datang lagi ke kiai minta air dibacain. Betul, betul. Nah, kalau mau ngawinin aja ingat Pak Kiai buat nikahin anak. Betul, betul. Giliran milih pemimpin kiai ditinggal. Ayo benar, benar. Kita tanya ente mau pilih presiden, mau pilih gubernur, mau pilih bupati, mau pilih camat, kenapa ente nggak tanya dulu sama ulama? Jawabnya apa? Ulama nggak ngerti politik. Pala lu bau menyan. Kacau tidak? Ayo jujur, saudara, begitu terjadi tidak? Terjadi, saudara. Saudara, milih pemimpin itu enggak sembarangan. Saudara, itu lebih penting daripada sekedar ngedoain orang sakit, daripada sekedar tahlilin orang meninggal. Saudara, ini menyangkut kepemimpinan umat. Kalau kita salah pilih, bisa sekian lama kita menderita. Betul? Betul? Tanya ulama, tapi Habib, ulama kan nggak ngerti politik. Walaupun ulama nggak ngerti politik, ulama-ulama istiqomah yang takut kepada Allah, mereka punya nurul basirah, mereka punya cahaya hati, saudara. Saudara, mata ini ada dua, ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala ini yang bisa kita lihat di sekitar kita, saudara. Mata hati bisa melihat, saudara,
Ulama itu punya nurul basirah. Apalagi ulama-ulama yang taat, yang soleh, yang sholat tahajudnya nggak tinggal, malam hari dia bangun, saudara. Jangan sembarangan. Ulama begini punya cahaya hati. Dia bisa lihat, oh ini calon pemimpin nih, kelihatannya doang nih, luarnya bagus nih. Oh ini dalamnya bahaya nih. Hati-hati saudara. Betul, betul. Karena zaman sekarang, maaf Pak Bu ya, kadang-kadang ada kelompok namanya kelompok semangka. Tahu buah semangka? Luarnya hijau, kita pikir Islam. Begitu dibelah merah PKI. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Luarnya Islam. Orang kalau lagi mau pilkada, lagi mau pilpres, semua saudara itu calon-calon semua jadi santri. Semua pakai sorban. Ketemu kiai cium tangan, cium kaki kalau perlu. Begitu jadi kiai dicuekin. Iya. Kacau tidak? Ayo jawab yang keempat, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya besok-besok kalau milih pemimpin, saudara mau pilih RT ke, RW ke, lurah ke, kepala desa ke, bupati ke, camat ke, apalagi presiden, termasuk juga anggota dewan, saudara, tanya ulama kita, setuju tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut ajengan? Takbir! Sallu ala nabi. Nah ini gara-gara ulama nggak diikutin, yang begini nasib kita sekarang, saudara. Masya Allah, korupsi makin menjadi-jadi, betul, betul. Penggusuran makin seenaknya, tanah rakyat diambil, betul, betul. Bo, orang lemah nendet juga ada yang tanahnya diambil nih, yang belum diganti. Ayo ngaku dah, ngaku. Tapi nggak usah khawatir, saudara. Insya Allah Allah ganti, amin. Kalau nggak diganti juga kita tuntut di akhirat, betul. Betul. Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh Habib Thoriq, umat harus bersatu. Bersatu di bawah komando para ulama, di bawah komando para kiai. Saudara, ulama itu saudara di Indonesia berjuang dari sebelum ada polisi, dari sebelum ada tentara, dari sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945, saudara. Sebelumnya yang berjuang adalah ulama. Pondok-pondok pesantren, lihat di Pulau Jawa ini, saudara. Dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Madura. Belum yang di Sumateranya, belum di Kalimantannya. Berapa banyak pondok pesantren yang umurnya 100 tahun, 200 tahun, bahkan ada yang umurnya sudah 300 tahun. Umur Indonesia baru berapa tahun? 80 kemarin, saudara. Nah, terus dulu yang perang lawan Belanda siapa? Yang perang lawan Jepang siapa? Dan TNI, tentara belum ada, saudara. Belum ada. Dulu yang melawan adalah ulama. Para ulama kita siang hari buka kitab, ajar santri. Malam kitab ditutup, bawa senjata, serbu posko-posko penjajahan Belanda, saudara. Nah, makanya kita lihat, saudara, berapa banyak ulama-ulama jadi korban. Saudara, di Bekasi, daerah Jawa Barat, ada Kiai Haji Nur Ali, saudara. Ulama besar dan mujahid, pejuang, pahlawan nasional. Atau kita lihat di Tasik sana, saudara, ada keluarga Kiai Haji Zainal Muttaqin, saudara. Zainal Muttaqin ada Zainal Arifin yang di Tasik. Sekeluarga dipancung sama Jepang, saudara. Kemudian kita lihat, saudara, peristiwa 10 November 1945. Begitu Belanda mau balik lagi, saudara, bonceng dengan pasukan nikahnya Inggris, saudara. Nah, di situ apa yang terjadi, saudara? Ulama-ulama NU, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saudara, menyerukan dengan resolusi jihad, saudara. Semua pesantren, kiai, santri turun rame-rame lawan Belanda, saudara, dan lawan Inggris, saudara. Sampai ada jenderal Inggris, saudara, mati dibunuh. Walaupun memang ratusan ulama ikut mati syahid, ribuan santri ikut mati syahid, saudara. Jadi sekali lagi, ulama itu jasanya besar di Indonesia.
Sudirman. Jadi tentara itu lahir dari rahim ulama. Sudah. Indonesia ini lahir dari perjuangan ulama. Makanya kalau sudah merdeka jangan ganggu ulama. Saudara jangan merecehin ulama, jangan memfitnah ulama, jangan ngadu domba ulama. Bahkan wajib kita untuk menghormati dan memuliakan para ulama sebagaimana Allah muliakan mereka. Betul? Takbir. Maka itu saya bertanya sekali lagi, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut ajengan? Siap ikut habaib? Takbir. Shallu ala nabi. Maka itu saya bangga sekali lagi dengan masyarakat lemah Nendat di mana kiai dan para habaibnya bersatu. Dan mudah-mudahan setelah malam ini ke depan semua bersatu. Di sini ada Pak Kepala Desanya. Saudara ikut bersatu dengan kita. Senang kalau kepala desa ikut hadir saudara dalam acara maulid seperti ini, ikut mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kepala desa kita dijadikan sebagai orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah malam bu. 11. Udah gitu hujanan lagi tadi. Lanjut. Baik saudara. Jadi sekali lagi saya ajak semua, yuk kita hormati ulama lalu mau dapat berkah dari Allah. Itu sekarang udah nanya, Beb, ini bagaimana negara kacau balau begini, BUMN pada rugi, korupsi ada di mana-mana. Ini bagaimana nih obatnya ikut ulama. Minta nasihat ulama, saudara. Tapi ingat, jangan ulama dijadikan pemadam kebakaran. Lagi ribut-ribut panggil ulama, disuruh pademin. Udah selesai ulamanya dibuang lagi. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Jangan, ulama bukan pemadam kebakaran. Ulama itu pendidik, pembimbing, pembina, penjaga saudara. Nah supaya apa? Supaya para umara kita lurus di jalan Allah. Jangan coba-coba mengkhianati agama, bangsa, dan negara. Insya Allah. Cabai mahal, cabai mahal. Masya Allah, Pak, listrik murah apa mahal? Mahal juga. Ya Allah, bensin murah apa mahal? Kok mahal sih semua? Ya Allah, sedih banget. Begitu Bu, di negara kita orang ya memang gak punya akhlak, gak punya adab, diangkat jadi menteri. Saudara, menteri itu jangan cuma gelar profesor doktor, tapi mesti ada etika, mesti ada adab, cara duduknya, cara bicaranya. Betul? Betul? Ibu-ibu lagi protes, demo, cabai mahal. Ya menteri gawat, apa jawab Pak Menteri? Ya kalau mahal, nanam aja sendiri. Iya. Dia pikir semua ibu punya sawah kali. Kurang ajar gak? Ya kalau jadi pejabat jawabnya bukan begitu. Tampuk, kenapa ibu cabai mahal ya? Nanti pemerintah akan mempelajari, nanti akan mencari solusi untuk bagaimana supaya cabai nggak mahal lagi. Begitu dong, betul? Betul? Saya mau tanya, rindu nggak punya pejabat yang sopan? Rindu nggak punya pejabat yang ramah? Rindu nggak punya etika? Jadi begini di negara sudah. Jawabnya. Saudara. Mereka teriak apa? Bensin mahal. Minta diturunin. Pejabat jawab apa? Ya, kalau mahal jangan beli. Ya. Nah kalau tukang ojek nggak beli bensin, terus motornya mau pakai apa? Pakai air kencing.
tidak? Saya tanya, kalau pejabat cara jawabnya begitu, kacau tidak? Kacau tidak? Ini kemarin nih ada program MBG, saudara, makanan. Nah, MBG apa tuh? Makanan bergizi gratis. Bagus programnya. Terus banyak yang keracunan. Protes masyarakat. Kenapa keracunan? Ada menteri yang jawab, bukan keracunan, perutnya aja yang gak biasa. Kok perut yang gak biasa? Orang pada keracunan udah pada dirawat di rumah sakit, betul? Betul. Dia bilang enggak, saudara. Ada lagi yang jawab apa? Konyolnya nih, pejabat tinggi, saudara. Nah, itu kan karena makannya pakai tangan. Lah kok tangan yang disalahin? Musiknya ditambahin itu makannya pakai tangan yang kotor. Kalau pakai tangan yang bersih sunnah Nabi, betul? Takbir. Saudara, tangan kita ini saudara sunnah Nabi. Kenapa Nabi sunnah? Jadi kita makan pakai tangan. Bahaya buat perut kita, betul? Tangan kita ada karatan. Ada tangan karatan. Enggak ada, saudara. Dan ingat, di serat-serat telapak tangan kita ini, saudara. Di serat-serat tangan kita ini, saudara, ada satu energi, saudara, yang kalau kita pegang nasi dengan tangan kita, itu membantu untuk lebih melunakkan nasi, agar nanti begitu dicerna dalam perut mudah, saudara. Makanya bu, kalau nasi ditaruh di bakul, dipegang dengan tangan, basi gak? Basi gak? Kenapa basi? Karena memang tangan ini, saudara, tangan ini ada zat, sudah, yang kalau kita pegang, dia bantu untuk melumatkan nasi, saudara. Dia bantu untuk melunakkan makanan, saudara. Begitu masuk, diterima oleh perut lebih mudah untuk mengunyah dan untuk juga melunakkannya, saudara. Subhanallah. Jadi jangan pakai bilang itu yang keracunan karena makan pakai tangan, lalu bau menyan. Justru makan pakai tangan bagus, asal bersih. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya dulu tuh kalau yang jawab begitu ngawur gak? Ngawur gak? Ada lagi anggota DPR diprotes oleh rakyat, gaya hidupnya terlalu hedonis, sudah. Suka apa? Suka pamer-pamer kekayaan. Begitu diprotes, bukannya dia sadar, malah joget-joget. Dia bikin rekaman, dia joget-joget, dia ngeledek masyarakat. Betul? Nah akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya diserbu rakyat, dijarah. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu terjadi? Kita nggak suka penjarahan dalam hukum Islam haram. Kita nggak boleh menjarah harta orang lain. Kita nggak boleh merusak daripada rumah orang lain. Betul? Tapi kita juga mesti sadar, kenapa ini rakyat marah? Kenapa ada anggota dewan diserbu rumahnya, dijarah hartanya? Karena mereka marah. Anggota dewan tadi gajinya sudah setinggi langit, kerjanya nggak ada, bikin susah rakyat, ngeledek lagi, kurang ajar tidak? Nah, jadi kalau mereka disebut rakyat, wajar tidak? Saya katakan wajar bukan berarti halal, bukan. Makanya jadi pejabat yang sopan, jadi pejabat yang ramah, pejabat yang santun. Kalau rakyat sudah marah, sudah nggak bisa dibendung. Mau tentara kayak, mau polisi kayak, mabur. Kalau rakyat sudah marah, pontang-panting mereka, betul? Makanya jadi tentara, jadi polisi, jangan bergaya, jangan sok depan rakyat, main tempeleng orang, main tendang, hati-hati. Kalau rakyat marah, habis Anda semua. Maka itu saya minta tentara, polisi, para pejabat, semua sopan dan santunlah kepada rakyatnya. Betul? Bu, saya mau tanya nih bapak-bapak semua. Kalau tentaranya sopan, senang tidak? Polisinya ramah, senang tidak? Pejabatnya baik, senang tidak? Kalau pejabat TNI, Polri semua baik sama rakyat, kita dukung tidak? Kita bantu tidak? Kita bela tidak? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita amanatkan saudara kepada semua pejabat dari yang bawah sampai yang atas, sopanlah terhadap rakyat dan jangan korupsi. Saya mau tanya nih, korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Dulu zaman Pak Harto, korupsi bukan nggak ada, ada. Tapi korupsinya di kolong meja, Bu. Korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Karena masih ada rasa malu. Malu, jadi korupsinya nggak banyak. Nah sehingga apa? Pembangunan tetap jalan, pajak-pajak tetap rendah, saudara. Kenapa? Karena nggak banyak yang korupsi. Nah begitu kita reformasi tahun 98, korupsinya naik pangkat. Yang tadinya di kolong meja, sekarang korupsinya di atas meja. Korupsinya naik di atas meja. Artinya apa? Makhluknya mulai hilang. Makhluknya mulai hilang. Akibatnya apa? Reformasi menjadi repot nasi. Nah, kenapa? Karena banyak pabrik gulung tikar, banyak orang di PHK. Akhirnya bergantilah 2014. Selama 10 tahun kita dipimpin tuh presiden. Siapa tuh namanya itu kemarin? Udah lu jangan nyebut-nyebut nama. Tapi yang disebut benar. 10 tahun apa yang terjadi saudara? Zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, reformasi korupsi di atas meja. Zaman yang kemarin korupsi sama meja-mejanya di bawah hari semua. Kacau tidak? Ayo saya tanya, jawab yang jujur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kondisi semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Biarkan atau kita ubah? Siap berjuang? Akbar. Ada yang bertanya, Habib bagaimana cara rubahnya? Simpel, revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Akhlak kita perbaiki. Orang yang korupsi nggak punya akhlak. Saudara, nggak punya akhlak mereka. Orang yang jadi pejabat mau jahat, nggak sopan kepada rakyatnya, tidak punya akhlak, saudara. Dan gawatnya lagi di Indonesia ini, saudara, ada pejabat pengen anaknya jadi presiden atau wakil presiden. Undang-undang nggak boleh karena umurnya belum cukup, jadi robah undang-undangnya. Terus ada jenderal pengen anaknya jadi tentara. Syarat jadi tentara tingginya mesti 160 cm, anaknya tingginya cuma 155. Saudara, aturannya yang diubah supaya anaknya masuk. Udah anak pendek, pendek aja. Pakai aturan yang diubah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang terjadi, saudara. Banyak pejabat model begitu tuh nggak punya akhlak. Saudara, orang kalau anaknya sudah tidak memenuhi kriteria, nggak usah. Anaknya kan bisa jadi dokter, saudara, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat yang lain. Kenapa undang-undang dua kodok? Oh, anak saya ini mau jadi tentara, nurunin saya, tapi tingginya nggak cukup. Coba aturannya. Dirobah sama tuh jenderal. Namanya Jenderal Baliho. Kenal gak? Tahu? Tahu? Iya, yang dulu foto saya diturun-turunin, beraninya cuma fotonya doang. Sama orangnya nggak berani. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu juga Wapres, saudara. Oh, mestinya umurnya genap 40 tahun baru boleh. Tapi dia ngebet dengan anaknya jadi. Dirubah peraturannya, saudara. Udah 35 tahun aja nggak apa-apa. Saudara, nggak boleh kita mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga. Kayak sekarang nih ada satu menteri ini lagi, saudara. Dia paksa itu SPBU pom bensin yang bukan Pertamina, dia paksa harus beli bensin dari Pertamina, saudara. Nah yang swasta ini bilang kami sudah impor bensin bagus dari luar, kami nggak mau beli dari Pertamina. Pertamina tanya kenapa nggak mau? Karena Pertamina bensinnya dipakein etanol. Etanol itu bisa merusak mesin. Saya mau jaga supaya pelanggan saya mobil dan motornya nggak rusak, saudara. Nah, akhirnya apa? Menteri paksa. Nah, gara-gara dipaksa, saudara, pom bensin tadi milih tutup. Ya kalau begitu kami tutup aja. Akhirnya ribuan pekerja di PHK, saudara. Apa maksa orang? Nah, sekarang akhirnya dirubah. Apa dia bilang? Ya sudah. Kalau sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan semua pom bensin harus campur dengan etanol.
Ini apa? Kok dia mau rusak mesin orang? Dia memaksa orang, dia memonopoli. Menteri begini pecat, nih merusak negara, bikin malu di dunia, betul? Namanya aja Bahlul. Bahlul, namanya siapa? Tahu Bahlul apa Bahlul? Tahu Bahlul? Namanya aja Bahlul, makanya namain anak yang benar. Ada orang namain anak sulit, ya udah hidupnya susah terus. Jangan namain anak yang bagus, betul? Namain anak yang artinya bagus, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting artinya bagus, saudara. Ada orang namanya Budi, ada orang namanya bagus, ada orang namanya bahagia, bagus. Ada orang dikasih nama sedih, seumur hidup sedih melulu. Nah, makanya ngasih nama anak hati-hati, Bu. Ada lagi orang saudara mau ngasih anak pakai Al-Quran, main tunjuk aja. Begitu lihat dia tunjuk, begitu dia tunjuk saudara, namanya Sair. Dia kasih nama Sair. Sair itu nama neraka, bukan syair, bukan Sair, saudara. Ada lagi yang lebih gawat. Begitu dia tunjuk saudara, Dajjal, dikasih nama Dajjal tuh anak. Jangan nama, mau nama yang bagus, tanya ajengan, tanya kiai, tanya ulama. Nanti diberikan nama-nama yang bagus, insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini paham tidak? Sadayana semua saya mau tanya, terang terang, terang terang. Sadayana ngartos, betul? Maaf Bu ya, saya nggak bisa ceramah bahasa Sunda. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya tetik. Habib Hasan belum ngajarin saya nih bahasa Sunda. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bisa lebih akrab lagi, bisa lebih bersilaturahim, insya Allah. Nah, baik, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit bernostalgia, berbagi cerita saudara dalam rangka untuk membangkitkan persatuan kesatuan kita. Saya dulu nggak pernah mimpi kalau saya akan bikin pondok pesantren di perut gunung. Kita bikin di perut gunung, saudara. Yang dulu nggak ada manusia yang tinggal di sana. Paling-paling ada orang petani sore pada pulang, saudara. Memang dulu saya punya tempat, orang bilang itu tempat jin buang anak piara cucu. Nah, itu dia tuh tempat saya. Bukan tempat ibu, kalau tempat ibu udah bagus nih di sini. Dari dulu listrik udah masuk, betul. Saya masuk 2013 listrik nggak ada, genset juga nggak ada. Saya tinggal dengan saya punya istri almarhumah Sarifah Fadlun. Saya tinggal di sini dari tahun 2013 sampai 2017, sampai saya hijrah ke Mekah. Jadi dulu begitu saya tinggal di sini, saudara, kalau lagi ceramah ke Jakarta kemana, saya dari sini. Saya turun ceramah, selesai ceramah pulang langsung masuk lagi ke gunung, saudara. Kadang-kadang sampai gunung tuh jam 4 pagi, kadang-kadang azan subuh dan seterusnya. Nah, cuman yang ingin saya berbagi cerita, untuk pindah ke gunung seperti ini, ke kampung di atas gunung yang dulu memang gak ada listrik dan lain sebagainya, itu banyak ujiannya. Banyak ujian sampai hari ini. Nah, ujiannya apa? Saudara, baru kita beli 1 hektar tanah, baru 1 hektar kita beli. Saudara, waktu saya pulang ke Jakarta, datang preman-preman, saudara. Preman-preman yang biasa berkeliaran di puncak ini, saudara, dari orang-orang timur sana, saudara. Datang, pagernya dirusak, tanaman dihancurkan, saudara. Nah, jadi awal kita tinggal begitu, kita balik, kita tanya sama petani, siapa nih yang kerjain? Oh, ini preman Habib, jumlah sekian puluh orang, kami petani nggak berani untuk lawan. Saudara, kita pindah kemari bukan mau ribut, betul? Betul. Pindah kemari mau bangun pesantren. Tapi kalau ada preman kurang ajar ajak ribut, ya jadiin, saudara. Jadi punya pasukan, kita juga punya pasukan, betul? Betul. Nah, ini kita hadapi. Bahkan saat itu, saudara, ada oknum Kapolsek di wilayah ini, saudara, membela para preman. Ternyata selidik punya selidik, dia punya tanah juga, minta dibayarin. Ya kalau minta dibayarin, minta aja, lu jangan ngeganggu. Betul? Nah, akhirnya dia datang, diminta dibayarin. Ya kita bayarin, saudara. Kita bukan mau ribut, mau bangun pesantren, saudara. Wah, luar biasa. Saudara, nggak sampai di situ, di 2016, saudara, ada yang latihan perang di belakang pesantren.
Ibu-ibu ingat tuh, ingat gak ada yang latihan perang? Ingat gak? 3 hari 3 malam dari pagi sampai sore batu beladur. Beladur. Nih, sejak kapan lemah nendet jadi latihan perang? Saudara, mereka kita protes, mereka bilang enggak ini latihan perang. Tentara maupun polisi ada tempatnya buat latihan perang, bukan? Betul? Betul? Bukan di kebunnya masyarakat lemah nendet, betul? Saudara kurang ngajar, saudara, dia latihan bisa-bisa. Saudara sehari latihan, habis subuh aja di belakang saya punya rumah di pesantren, di kebun teh, itu udah api-api, saudara. Ada bom api, kemudian ada peluru, saudara, ditembakkan sengaja mau nakut-nakutin. Sehari, 2 hari, 3 hari kita beli petasan teko di Barung Panjang kan banyak petasan teko, betul? Beli 3 biji, lu latihan dan hari gua latihan juga, saudara. Kebetulan di tempat saya kan ada bukit-bukit yang tinggi, saudara. Begitu mereka mulai kita pasang 1 petasan teko, blegar, segunung bunyinya, bu, itu yang nembak berhenti. Dicoba lagi nembak sekali, kita pasang yang kedua, blegar, saudara, yang nembak berhenti lagi. Nah, dia coba lagi sekali, kita pasang lagi yang ketiga, bubar latihannya. Ya bukan dia aja yang bisa tartertor, darderdor, petasan juga banyak, betul? Takbir. Akhirnya mereka keluar, diketawain sama warga di sini. Saya masih ingat mereka keluar tuh, turun, diketawain sama warga, saudara. Nah, itu juga ujian. Mereka pengen saya dibongkar, jangan bikin pesantren, saudara, dia latihan perang. Ada lagi yang menarik, saudara. Waktu itu ada kepala desa baik dengan MS, saudara. Kita dikasih tahu, Habib, ini ada orang-orang, Habib, entah dari mana, bawa selembar kertas. Tulisan judulnya, saudara, warga Sukagali, saudara, dan warga desa Kuta menolak adanya pesantren markas syariat. Warga disuruh tanda tangan semua, Pak RT, Pak RW, warga. Saya dikasih tahu, Pak Lurah yang kasih tahu, ini bagaimana ini, Habib? Saya nggak berani, sebab yang datangnya aparat-aparatnya, oknum-oknum. Saya bilang, Pak kepala desanya begini aja deh, ente foto kirim ke kita, kita mau lihat model suratnya, saudara. Jadi judulnya surat penolakan. Nah begitu sampai saya lihat modelnya, saya bikin surat yang sama, judulnya saya rubah, surat dukungan. Kirim ke warga, warga rame-rame tanda tangan, saudara. Masya Allah, ini intel-intel begini nih, masuk ke kampung, pengaruhi warga, awas, itu pesantren teroris, itu radikal, itu bisa merusak daripada lemah nendet. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bikin surat penolakan, nggak ada warga mau tanda tangan. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu rubah judulnya surat dukungan, rame-rame tanda tangan. Alhamdulillah. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua warga lemah nendet yang selama ini sudah mendukung perjuangan kami, mendukung keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah. Begitu juga kepada kepala desa Sukagali maupun kepala desa Kuta, saudara, yang selama ini alhamdulillah saudara tidak pernah mengganggu pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi gangguan pesantren ini banyak. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan waktu saya di sidang, gara-gara orang lemah nendet diri di pinggir jalan menyambut kedatangan saya. Dari Gadok kan pada keluar tuh di jalan. Habib, Habib, selamat datang, begitu Bu ya. Bu, betul Bu. Ya gara-gara ibu sambut saya ditangkap. Dia bilang Habib Rizik mengumpulkan orang pada saat Covid di Gadok. Siapa yang ngumpulin? Nah orang datang, saudara. Dia datang nyambut di jalanan, itu bukan ngumpulin, itu namanya rindo. Betul? Betul? Kapoldanya dipecat, saudara. Kapoldanya dimutasi, Kapolda Jawa Barat. Begitu juga Kapolres Bogor dicopot. Kenapa membiarkan Habib Rizik disambut? Ternyata ada yang iri, Bu. Bu, ada yang iri. Kenapa Habib Rizik pakai mobil, keluar berdiri, orang sambut, padahal nggak lempar-lempar baju. Ayo saya lempar-lempar baju gak? Lempar-lempar hadiah gak? Habib Rizik gak lempar-lempar hadiah, tapi yang ngikutin banyak. Dia ngiri.
Nah kalau dia berdiri nggak ada yang datang, dia lempar-lempar baju saudara, supaya orang pada datang. Kalau iri aja, yang nggak usah nangkep orang, betul? Takbir. Nggak sampai di situ. Saya ini kan di sidang urusan orang ngumpul. Kepala desa, Pak Camat dipanggil ke pengadilan saudara. Yang ditanyanya bukan soal ngumpul, itu MS suratnya mana? Pengadilan soal apa yang ditanya soal surat saudara? Jadi mereka membuat keputusan dari pengadilan bahwa lahan MS adalah lahan negara, MS tidak sah berdiri di sana dan wajib dibubarkan saudara. Tapi nggak bisa kita lawan saudara. Kita bilang kita punya transaksi kok, kita punya jual beli dengan masyarakat dalam bentuk overgarap, ditandatangani RT, ditandatangani RW, ditandatangani kepala desa, ditandatangani Pak Camat. Bahkan saudara, kami dapat surat dari bupati, kami dapat surat dari gubernur Jawa Barat ketika itu saudara. Ketika itu tanah MS baru 33 hektar. Ketika itu dapat dukungan sampai gubernur saudara. Bahkan kawan-kawan pejabat ini, Habib, kalau bisa diperluas lagi. Kita perluas saudara. Kita perluas bukan dengan menjarah, bukan dengan ngambil tanah orang, tapi diperluas dengan jual beli. Sah tidak? Saya mau tanya, sah tidak? Kesian warga kota, warga lemah lendet saudara. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren, bagaimana caranya? 257 warga Mega Mendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri saudara. Lurahnya diperiksa, camatnya diperiksa saudara, sekretaris sekdanya diperiksa, semua diperiksa saudara. Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini semua 257 orang sudah diperiksa, cuma saya doang yang belum diperiksa sudah. Nah jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir, ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi saudara. Ini sekarang zaman Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Bilang nggak, di zaman Prabowo saudara, beliau bukan musuh Islam, beliau bukan musuh ulama, beliau bukan musuh pondok pesantren. Jadi Pak Lurah, Pak Haji Darman, jangan khawatir bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo ini, saudara, beliau tidak akan biarkan orang seenak-enaknya untuk membongkar pondok pesantren. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya, ujian markas syariat banyak tidak? Banyak tidak? Wah, ujiannya macam-macam saudara, macam-macam ujiannya. Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak saudara, bolong saudara, sniper. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Enggak sampai di situ saudara. Sebelum peristiwa KM 50 saudara, sebelum peristiwa KM 50 ada 3 intel band kita tangkap di villa sini nih, yang sekarang jadi gerbang Eiger saudara. Nah dulu di situ ada villa-villa, ada lapangan bola, ada villa-villa. Ingat tidak? Nah itu salah satu villa dijadikan pos intelijen untuk mengawasi saya, untuk nguntit saya, bahkan untuk menghabisi saya sudah. Nah, mereka bikin kegiatan, akhirnya digerebek sama santri dan sama laskar saudara. Kita pegang, periksa, ada kartu PIN-nya 3-3-nya. Periksa, yang satu tentara, yang satu mahasiswa, yang satu adalah wartawan. 3-3-nya punya kartu Badan Intelijen Negara. Dia pakai mobil, mobilnya kita periksa. Ternyata ada 3 plat nomor dia pakai saudara. Nomornya pakai nomor palsu. Oh enggak sampai di situ, kita interogasi, enggak, kita enggak colek, kita enggak pukul. Kita mau tahu apa yang mereka kerjakan. Ini kejadian hari Jumat, saudara. Sore, laskar dibunuh, Sabtu malam Senin pagi dini hari, saudara. Nah, begitu mereka kita periksa, mereka bawa laptop, kita buka, kita sedot isinya, saudara. Enggak, kita enggak ambil, laptopnya kita kembalikan. Kita punya ahli IT, kita punya ahli media, sedot isinya, saudara. Ternyata begitu kita buka, operasi delima, ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Kurang ajar tidak? Nah begitu itu bongkar saudara, mereka marah, terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Mereka membunuh saya satu mobil, saya, istri saya, anak saya,
ada cucu saya, saudara, semua cucu ikut, semua putri saya ikut, saudara. Nah, mereka ini pengecut. Kalau mereka mau bunuh saya, silakan, saudara. Tapi jangan lakukan manuver-manuver. Ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bayi, saudara. Nggak boleh, saudara. Kalau mereka jantan, silakan. Tentukan saja mau perang kapan, mau tembak-tembakan kapan, mau bawa berapa orang, tanggal, tempat, hari, tempat, silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang. Ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan, betul? Takbir, angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Nah, itu kejadian di zaman siapa itu? Kemarin. Padahal sekarang gak usah khawatir, saudara. Yang sekarang insya Allah punya niat mau perang lawan mafia, mau perang lawan koruptor, dan mau perang lawan oligarki. Bagus tidak? Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto, saudara, beliau memberikan pernyataan, saya akan perang lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki yang menyusahkan rakyat. Dan saya tidak takut kalau mereka ngancam saya. Saya akan lawan, saya nggak takut dengan ancaman mereka. Saya tanya, pernyataan Presiden bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Senang tidak? Tapi waspada. Presiden bicara, saudara, nada agak bergetar. Beliau katakan, saya perang lawan mafia, koruptor dan oligarki. Saya tidak takut diancam. Kalau Presiden mengatakan tidak takut diancam, isyarat berarti ada yang ngancam. Berarti ada yang ngancam, saudara. Nah sekarang saya tanya, kalau Presiden aja diancam, apalagi ente semua? Betul? Betul? Presiden aja diancam, kira-kira orang lemah nendet diancam nggak? Diancam, saudara. Nah kalau mereka berani ancam Presiden, apalagi ancam rakyat, ini nggak boleh dibiarkan. Makanya saya sudah sampaikan beberapa hari ini, saudara, baik melalui DPP FPI lewat suratnya, saudara, maupun di atas mimbar, maupun lewat kawan-kawan yang ada di sekitar Bapak Presiden, saudara, bahwa kalau Bapak Presiden betul-betul serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki, maka para habaib, para ulama, para kiai bersama umat Islam akan siap berdiri barisan depan untuk melawan para mafia dan koruptor. Angkat tangan semua, takbir. Siap perang lawan koruptor, siap perang lawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap bela Presiden, takbir. Shallu ala nabi. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja. Saya minta Presiden serius, jangan omon-omon. Jangan omon-omon, kalau omon-omon gak jadi. Tapi kalau serius, saya siap paling depan, saudara. Lawan itu koruptor, oligarki, saudara, yang selama ini bikin susah rakyat. Betul? Takbir. Nah, baiklah, saudara. Nah sekarang saya juga ingin informasikan kepada semua warga lemah nendet. Kita di pesantren ini banyak punya program. Ada program pendidikan. Dari dulu saya sudah tawarkan untuk masyarakat lemah nendet. Masih ingat Habib Hasan, masih ingat Habib Torik. Kalau masyarakat lemah nendet ada anak yatim, tapi sudah selesai SD-nya, silakan masukkan ke MS gratis. Sudah berkali-kali kita umumkan khusus untuk masyarakat sekitar markas syariat, masyarakat Pekancilan Desa Kuta, masyarakat lemah nendet dari Desa Sukagali, silakan. Itu pesantren punya ibu-ibu, itu pesantren punya bapak-bapak. Saya perlu sampaikan di sini ada kepala desa. Itu pesantren wakaf, bukan milik pribadi saya, bukan. Saya, anak saya, mantu saya, cucu saya sampai ke bawah haram menjual itu tanah walaupun sejengkal, saudara. Nggak boleh, itu wakaf. Kalau wakaf itu berarti sudah punya Allah, saudara, untuk kepentingan dakwah. Nah karena itu silakan masyarakat di sini kalau mau kerjasama dengan markas syariat silakan. Kalau ada anaknya yang yatim, saudara, yang sudah lulus SD nggak bisa lanjutin sekolah, masukkan, saudara. Di MS dapat ijazah SMP, dapat ijazah SMA, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun pesantren kita
pesantren salafiyah. Nah, silakan. Begitu juga para petani, saudara, dari tahun 2013 saya persilakan. Saya beri tanah dari petani, saya izinkan petaninya Bapak kalau masih mau petani juga silakan. Enggak apa-apa. Saya bangunnya masih lama, masih ngumpulin duit, enggak gampang bangun pondok pesantren. Mungkin bisa 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, mau nanam saja. Tapi lapor ke MS, kan ada aturannya. Lapor, tanda tangan perjanjian, silakan dia garap. Silakan, enggak perlu repot-repot cari tanah di mana-mana, saudara. Karena sekarang tanah-tanah ini saudara lagi diawasi pemerintah, ada yang dijual kepada pengusaha-pengusaha. Nanti kalau kita garap kita ditangkap, dibilang kita ngerambah, saudara. Kita sediakan lahan MS saat ini diplot 100 hektar, saudara. Silakan, banyak luas. Yang mau nanam silakan. Bahkan saya senang kalau warga di sini nanam. Kenapa saya senang? Nanti warga bantuin saya jaga keamanannya. Bu, kita mau bangun rumah sehat nih, nggak jauh di sini nih. Tahu kan depan kan? Itu bukan main-main. Kita memang mau bangun klinik, poliklinik. Saudara, nanti mau yang beranak, yang mau dioperasi kecil, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umi di Bogor. Tapi untuk bangun ini kan mesti ngumpulin duit dulu. Nah, salah satu upaya kami ngumpulin duit, saudara, kami berkebun. Di atas ada kebun alpukat, ada kebun cengkeh, ada kebun kopi, ada kebun sayur-sayuran. Saudara, hasilnya buat penanam modal, buat yang kerja, dan juga buat pondok pesantren. Nah, cuman saya sedih. Sedihnya kenapa? Beberapa kali tanaman kita di atas dicolong orang. Saudara, nah kita ini besok ada yang lapor nih, saya punya mantu. Abah, ini 4 hari lagi kita mau panen nih, Pak. Alhamdulillah. Atau 2 hari kemudian lapor lagi, Abah, udah ada yang panen duluan, Pak. Habis semua, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang-orang lemah nendet yang bertani kan bisa kerjasama, bisa saling menjaga, betul? Paling tidak orang lemah nendet bisa lapor. Oh, ada orang tuh, entah dari mana tuh, nggak dikenal. Atau bawa motor, bawa keranjang, atau bawa mobil, mereka ambil. Saudara, kalau tetangga kami masyarakat lemah nendet, ibu-ibu ada yang ngidam, pengen nyobain alpukat MS, ambil aja Bu. Ya, masyarakat mau ambil, palingan diambil berapa sih? 2, 5, 6, ambil halalan thayyibah. Tapi kalau ngambil sepuun lain itu. Bu, ngambil sepuun apa tuh namanya? Nyolongnya nggak kira-kira, saudara. Nah, makanya rumah sakitnya nggak jadi-jadi. Nah, duitnya nggak kumpul-kumpul, saudara. Nah, ini saya mau ajak kerjasama semua. Ayo kita kerjasama. Pokoknya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang petani, ada beberapa warga lemah nendet membantu di kebunnya Habib Lutfi, saudara, nanam kacang idamame, saudara, itu juga termasuk yang dicolong juga tuh, saudara. 1 petak tahu besok mau di ini kacangnya udah nggak ada semuanya. Subhanallah, masya Allah. Ada lagi yang canggih, Bu. Kalau ini bukan di MS, saya punya sahabat Habib Muhammad bin Agil Al-Attas. Dia punya pesantren Rubatul Fatah di Ciapus, saudara. Di Ciapus. Dia nanam di situ, saudara, pohon apa namanya, jahe, saudara. Kan jahe itu buahnya di bawah tuh, saudara. Nah, dia kasih kabar, Habib Rizik, kita mau panen jahe, kapan antum mau datang? Ya, insya Allah nanti kita datang. Cuman saya nggak bisa datang, akhirnya ada acara. Begitu harinya, saudara, santri turun, ingin panen, begitu diangkat tinggal daunnya doang. Bisanya tuh maling ngambil jahenya ditanam lagi. Jadi dari luar gak kelihatan, saudara. Begitu dicabut, semua jahenya udah habis. Emang super ini pada maling, saudara. Gawat tidak? Gawat tidak? Maka itu saya mau tanya orang lemah nendet nih, mau bantu Habib tidak? Mau bantu pesantren tidak? Siap kerjasama? Takbir! Saudara, saya mau kasih info lagi. Dulu ada tanah lapangan bola yang sekarang jadi gerbang Eger. Eger meminta itu, saudara. Kita punya syarat, bukan tidak. Sampai saat ini baru sebagian syarat dipenuhi. Saya katakan boleh, silakan ambil, silakan Anda bikin itu gerbangnya. Tapi ingat ya, 1, jangan coba-coba bikin tempat wisata yang pakai maksiat. Orang lemah nendet nih orang taat beragama.
Orang agamis nggak mau ada maksiat di Lemah Ngendet. Betul? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tanah markas syariat harus diganti. Saya nggak mau terima duit, enggak. Kenapa? Ini tanah beli dari duit umat, bukan duit saya. Umat nyumbang, temen nyumbang, ustadz nyumbang, pedagang nyumbang. Saya beli. Untuk apa? Untuk bangun klinik, rumah sehat, buat masyarakat Lemah Ngendet supaya bisa berobat gratis. Nah, kalau ini mau diambil harus ada ganti. Tanahnya nggak boleh jauh-jauh di seberang sini, saudara. Diganti, nggak sampai situ. Bahkan saya minta dari ujung sana sampai masjid sini, saudara, harus dirapikan. Ini masjid harus dibangun, bikin 2 lantai, bikin 3 lantai, bikin yang keramik yang bagus, saudara, supaya masjid ini makmur. Perbaiki yaitu tempat daripada wudhunya, perbaiki tempat toiletnya, saudara. Dan setelah masjid, bikin tempat UMKM, biar masyarakat di sini bisa berdagang, produk-produk hasilnya. Jangan nanti di sini ada yang wisata, yang dagang dari luar, betul? Mestinya yang dagang orang Lemah Ngendet, betul? Jadi saya minta komplek ini sampai masjid, sampai depan ada rumah sakit, ada UMKM, ada masjid. Wilayah masjid mesti diperluas, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ya, tapi kalau mereka nggak mau, ya kita nggak mau juga, saudara. Nggak bisa. Ada beberapa tanah masyarakat dan juga tanah MS yang sampai hari ini belum dibayar oleh Eger. Kita sudah ketemu dengan Eger. Kita nggak mau ribut. Kita nggak mau ribut. Mereka mau bayar pakai duit. Saya nggak mau duit. Anda ambil 1 hektar ganti 1 hektar. Anda ambil 10 hektar ganti 10 hektar. Nah, jadi sekali lagi kita minta diganti sesuai, saudara, dengan yang kita miliki. Saya bilang itu 10 hektar tanah markas syariat di dalam Eger, saudara, itu bukan duit pribadi saya beli, bukan. Itu duit umat. Habib, ini kita nyumbang 5 juta. Habib, ini ada 10 juta. Habib, ini ada 5.000. Habib, ini ada 20.000. Kita kumpulin, beli tanah untuk pesantren, saudara. Nah, kalau memang dari pihak pemerintah ada mau ambil, silakan. Ya tapi duduk dong, musyawarah dong, betul? Takbir. Maka itu saya mau jaga, siap jaga pesantren, siap bela pesantren, siap untuk kerjasama dengan pesantren. Takbir. Nah, ini gangguan yang terbaru, saya mau kasih tahu semua saudara, hati-hati. Saya nggak mau nanti masyarakat petani diadu domba antar petani, atau diadu domba dengan masyarakat Lemah Ngendet, atau diadu domba dengan pesantren, saudara. Sekarang ada gerakan tanah di belakang diambil, alasannya untuk food estate, untuk ketahanan pangan nasional. Ini dulu program Bapak Presiden ketika beliau itu masih menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini triliunan duitnya, bukan miliaran lagi. Nah, menawarkan kerjasama kepada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bikin ketahanan pangan, nanam padi, nanam segala macam kebutuhan. Karena Pak Bu, dikhawatirkan 5-10 tahun ke depan dunia ini akan krisis pangan. Di mana-mana akan krisis pangan. Duit sebanyak apapun, emas sebanyak apapun, nggak ada gunanya. Nanti orang bisa perang berebut nasi, orang bisa perang berebut beras, orang bisa perang berebut jagung, saudara. Nah, maka itu program pemerintah sudah bagus. Ada food estate, bikin ketahanan pangan seluruh Indonesia. Duitnya triliunan, sudah bagus. Ya cuman jangan ada yang korupsi, betul? Betul. Dan jangan ada yang pakai nama food estate untuk ngambil tanah rakyat, betul? Nah, makanya saya kaget, kok tanah MS yang di belakang, tahu-tahu ada orang masuk bilang ini untuk food estate. Ini program pemerintah, saudara. Udah gitu dia kumpulkan, entah petani dari mana. Mereka bilang ini tanah mereka. MS ini beli tanah dari para petani, ada surat offer garapnya, lengkap, 1 bundel. Yang mau datang lihat silakan, saudara. Kita nggak pernah ngambil tanah orang. Nah, karena itu kepada oknum-oknum tentara, oknum-oknum polisi, oknum-oknum pejabat yang ada di Bogor atau Jawa Barat ini, silakan mau bikin food estate ketahanan pangan, silakan. Tapi izin dulu dong yang punya tanah, betul? Betul. Datang ke MS. MS bagaimana kita kerjasama? Kami butuh tanah 10 hektar untuk tanam padi. Silakan. Kita bikin perjanjian, saudara. Bukan datang main kaplok tanah orang. Kalau caranya begitu saya tanya, biarkan atau lawan?
Biarkan atau lawan? Takbir. Dan ini saudara akan saya laporkan langsung ke Bapak Presiden. Karena orang-orang begini selalu pakai nama. Kami dari TNI, kami diperintah Presiden. Enggak usah cerita-cerita diperintah Presiden lah. Saudara, Presiden gak suruh ngerampas tanah rakyat. Saya tahu kok. Presiden gak suruh itu ambil tanah rakyat. Saya tahu. Gak ada tuh Prabowo instruksi ambil aja tanah rakyat. Buat full estate. Gak ada. Full estate dana resmi dari pemerintah. Triliunan kerjasama dengan pemilik tanah dan dengan para petani. Bagus tidak? Nggak boleh ngambil tanah. Nah maka itu saya minta kepada warga Lemah Nendat, begitu juga Sukagali semuanya, termasuk yang dari Pekancilan, Desa Kuta, hati-hati kalau ada yang datang, ini ada duit nih, sekian miliar, sekian ratus juta, yuk kita ambil tanah yuk main kita tanam, hati-hati. Kalau itu tanah milik orang jangan sembarangan kita garap. Nanti akhirnya kita diadu, saudara. Nanti kita diadu dengan pemilik tanah, betul? Saya mau tanya sekarang, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan, saudara. Nah, saya akan terus perhatikan ini dan di PPFI nanti akan ikut membuat laporannya. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum yang mau coba-coba untuk menekan rakyat. Saya akan lawan, saudara. Enggak, saya merasa saya di jalan yang hak kok. Saya beli kok. Saya bukan merampok kok. Saya bukan merambah kok, saudara. Saya lawan. Saya lawan. Nah, jangan coba-coba mereka mengganggu lahan pondok pesantren. Begitu juga masyarakat. Masyarakat Lemah Nendat nggak boleh ada yang sembarangan ngusir, betul? Betul. Kalau mereka perlu tanah Lemah Nendat, duduk dengan masyarakat, tawar dengan masyarakat, dengan harga yang diridhoi masyarakat, betul tidak? Takbir. Saya mau tanya orang Lemah Nendat, kalau ada orang dari luar mau gusur tanah kita, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Pondok Pesantren Markas Syariat bersama Dewan Guru dan seluruh pegawainya serta santrinya akan selalu membela masyarakat Lemah Nendat kalau ada mau diganggu oleh siapapun. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baik ya kawan. Itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama lagi lebih baik. Amin. Doain biar rumah sakitnya jadi. Amin. Saya sebut bukan rumah sakit, rumah sehat. Ada yang nanya kenapa rumah sehat, Habib? Saya khawatir kalau disebut rumah sakit, masuk sehat, keluar sakit. Yang masuk sakit, keluar lebih sakit. Namanya rumah sakit, makanya kita kasih rumah sehat. Karena dalam bahasa Arabnya pun disebut mustasfa, tempat penyembuhan, bukan tempat penyakitan, saudara. Makanya kita sebut rumah sehat. Ini kalau betul-betul ada rezeki nih, Allah gampangkan, Allah mudahkan, ini bentuknya poliklinik. Nanti ada THT-nya, saudara, ada dokter kandungannya, saudara, ada buat melahirkannya, ada juga dokter giginya, ada juga dokter sarafnya, saudara, apa saja. Orang sekarang banyak kena stroke, nanti kita siapkan dokter ahlinya, saudara. Nah, dan kita akan tuntun masyarakat. Habib, kita nggak ada yang punya BPJS, kita tuntun. Bagaimana supaya semua masyarakat bisa punya BPJS? BPJS itu hak rakyat, saudara. Hak rakyat. Gak boleh ada rumah sakit yang seenaknya menolak, saudara. Nah maka itu sekali lagi, insya Allah rumah sehatnya dijadikan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di dalam kita mau bangun masjid raya untuk pondok pesantren. Dan saya berharap juga masjid di sini nanti kita sama-sama bareng-bareng. Supaya bisa dipugar dengan ada kepala desanya di sini. Dengan masjid yang lebih bagus. Bagus masjidnya, bagus isinya. Insya Allah. Nah baik. Sebelum saya akhiri, saya minta kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam untuk menginformasikan kepada kita perkembangan terakhir soal Palestina. Nah, ini ada perkembangan terakhir nih, ada perdamaian yang sudah dibuat, apa isinya, kasih tahu juga sedikit tentang berapa sih korban yang kita alami selama 2 tahun ini. Nah habis itu kita yel-yel Palestina. Selanjutnya nanti kita minta Habib Muhammad bin Hadi membantu Habib Muhammad. Ini Habib Muhammad bin Hadi ini Ketua Umum Pondok Pesantren Markas Syariat. Kalau Habib Muhammad bin Husain ini Ketua Umum DPP FPI. Alhamdulillah. Jadi ketua umum ada di Mega Mendung semua ini ya. Ada mudah-mudahan Kiai Ajangan tolong doain semua Kiai. Kiai Ajangan tolong Pak kepala desanya tolong doakan. Dibantu biar program pondok bisa berjalan baik. Silakan Habib Muhammad
nanti Al-Quds lana. Silakan. Disiapkan ada mic lain 2. 1 buat Habib Muhammad, 1 ini. Laporan tentang perkembangan gencatan senjata yang saat ini telah berkumpul perwakilan Hamas, yaitu di Sharm Sheikh di Mesir. Dan dalam informasi yang kita dapat bahwasanya proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Donald Trump dengan ragam proposal yang diajukan, tapi alhamdulillah bahwasanya gerakan Harakatul Muqawamatul Islamiyah sampai hari ini tetap istiqamah, mampu untuk mempertahankan hak daripada warga Palestina. Karena dalam beberapa proposal yang diajukan ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan masyarakat warga Palestina secara khusus. Salah satunya adalah demilitarisasi, untuk menghilangkan bagaimana perlawanan untuk menjaga bagaimana warga Palestina dan Palestina tetap punya hak untuk mengatur negerinya sendiri. Dan alhamdulillah para delegasi terus-menerus mempertahankan. Kenapa? Karena sampai hari ini masih ada 20 tahanan yang dijadikan sebagai bargaining oleh Harakatul Muqawamatul Islamiyah untuk mempertahankan. Dan alhamdulillah karena perang berjalan 2 tahun, ini termasuk peperangan yang cukup terpanjang sejak 75 tahun penjajahan yang terjadi antara Palestina dijajah oleh Israel. Dan ini peperangan terpanjang sehingga uang yang kemudian dikeluarkan baik Israel maupun Amerika dan sekutunya saat ini mereka kehabisan dana, sehingga mau tidak mau Donald Trump memaksa Perdana Menteri Israel untuk menerima tawaran tersebut. Dan alhamdulillah kepiawaian dari para delegator untuk melakukan bargaining, dan ini sangat luar biasa. Dan ini menandakan bahwasanya kemenangan itu ada di pihak Palestina. Apa yang kita katakan kemenangan ada di pihak Palestina? 1, saat ini perjanjian yang telah akan ditandatangani di Sharm Sheikh, yang insya Allah dalam hitungan jam sudah akan berlaku, 20 tawanan yang akan dibebaskan oleh Palestina akan ditukar dengan 2000 tahanan Palestina. Saya mau tanya, kalau 20 tahanan Israel yang dipegang sama Palestina ditukar 2000 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, saya mau tanya, kira-kira yang menang Palestina atau Israel? Kalau 20 ditukar 2000, saya mau tanya, berarti yang menang Palestina atau Israel? Palestina atau Israel? Sampai di situ saudara. Kemudian poin proposal yang kedua, sejak ditandatangani maka setiap hari harus masuk 600 truk bantuan yang masuk dari semua perbatasan, harus dibuka 600 bantuan makanan, obat-obatan, dan itu mereka terima. Berarti saya mau tanya, Palestina menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang saudara. Dan ini merupakan hal yang didikte oleh para delegator, dan alhamdulillah poin demi poin itu berhasil dipenuhi. Alhamdulillah. Artinya gencatan senjata sekarang alhamdulillah warga Gaza saat ini sudah bersukacita, mereka sudah bergembira, saat ini tinggal menunggu waktu. Kemudian poin yang ketiga, para korban saat ini wajib untuk diberikan bantuan kesehatan untuk dibawa ke negeri-negeri seperti Mesir, begitu juga Yordania, dan tidak boleh untuk dibatasi di perbatasan. Dan alhamdulillah poin-poin tersebut menjadi poin-poin yang sangat positif. Dan setelah penandatanganan hal tersebut, maka tentara Israel wajib ditarik menuju batas kilometer yang juga ditentukan oleh Palestina. Berarti saya mau tanya, dengan poin-poin yang menjadi positif untuk Palestina, untuk gerakan umat Islam yang ada di Palestina, sekali lagi saya mau tanya, yang menang Palestina atau Israel? Jawab yang kompak, yang menang Palestina atau Israel? Alhamdulillah. Dan ini semakin membuktikan bahwa kemenangan hak umat Islam bukan direbut lewat perundingan, tapi perang dulu baru berunding. Sehingga apa yang sudah diambil oleh gerakan Harakatul Muqawamatul Islamiyah dengan fasail jihad yang lainnya, ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah jalan untuk kemenangan umat Islam. Berarti saya mau tanya, jihad berkah tidak? Jawab yang kompak, jihad berkah tidak? Siap dukung jihad, siap gelorakan jihad, takbir. Makanya untuk menumbuhkan semangat juang kita,
untuk mengangkat euforia terhadap kemenangan perjuangan jihad kawan-kawan Palestina di sana. Mari sama-sama kita bacakan Yel. Nanti kita lanjutkan untuk baca qasidah Mars Aksi Bela Palestina. Kira-kira siap baca Yel? Siap sama-sama baca Yel? Ini mau baca bahasa Inggris apa bahasa Arab nih? Bahasa Sunda, cuman bahasa Sunda belum belajar gitu. Habib Hasan sama Habib Mahdi nggak ngajarin nih. Bahasa Arab dulu apa bahasa Inggris? Bahasa Arab dulu kali ya. Baik, sama-sama saya akan tuntun, nanti diikuti, setelah sama bisa sepotong-sepotong baru kita secara utuh. Birruh, yang kompak. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Kurang kompak. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh artinya dengan ruh, bidam dengan darah, nafti kaya aqsa, kami tebus engkau ya aqsa. Ayo sama-sama yang lebih kompak. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Kira-kira bisa tidak? Bisa tidak? Sama-sama yang kompak. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Orang lemah landat lulus, alhamdulillah. Cuman kurang fasih, sering-sering makan korma. Setuju? Setuju? Yang kedua pakai bahasa Inggris. Setuju pakai bahasa Inggris? Oh, ini gampang. Free, free Palestine. Tawar lu jarang makan keju lu. Oke, enak banget didengarnya. Ayo, 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 sama-sama yang kompak. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Birruh bidam nafti kaya aqsa. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Habib Habzain, fadhal. Sadayana jawab nu kompak, siap bela Palestina, siap dukung Palestina, siap berjuang bersama Palestina, siap ganyang Israel. Takbir, sallu ala nabi. Ibadallah, nasyid aksi bela Palestina ini digubah oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Untuk apa ibadallah? Untuk mengobarkan semangat kita akan kemerdekaan Palestina. Bagaimana liriknya? Pertama dimulai dengan bahasa Arab. Bisa ikuti sama-sama? Bisa ikuti sama-sama? Al-Qudsu lana wal-Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Jadi pertama Al-Qudsu lana, kemudian wal-Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya ibadallah? Al-Qudsu lana, Al-Quds adalah milik kita umat Islam.
wal aqsa lana, dan Masjidil Aqsa juga milik kita umat Islam. Saya mau tanya, Masjidil Aqsa milik orang Palestina apa milik umat Islam? Milik Palestina apa umat Islam? Wa kullun haqquna, dan semua keduanya ini adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita untuk memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan lirik bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama berjuang untuk dari Israel durjana. Kemudian dilanjutkan Palestina merdeka. Semua siap, angkat tangannya. Siap? Ayo tim hadroh boleh dibantu, ada tim hadroh. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna sabiluna. Semua Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel. Semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kurang kompak. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel. Semua Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, sekali lagi. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa kullun haqquna fil jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel. Semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa kullun haqquna
setia bersama, berjuang untuk dari Israel, kami bangsa Indonesia, setia bersama, berjuang untuk dari Israel semua. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat luar biasa tentang Palestina. Mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya akhiri, saya di Mega Mendung ini, khususnya di pesantren Markas Syariat, punya kenangan yang sangat indah, yang begitu luar biasa dengan almarhumah istri saya dari awal membangun pondok pesantren. Jadi ini pembangunan pondok pesantren, dulu saya nggak pernah sangka apa iya bisa bangun pondok, listrik nggak ada, air susah, saudara. Tapi sedikit demi sedikit, mulai dari saya tinggal di gubuk, ada gubuk pakai lampu pelita tuh. Jadi kalau kita tidur pakai lampu pelita, bangun tidur pakai pada hitam kita punya muka. Saudara, ganti ame lilin, ganti ame lampu semprong, ganti sama petromak. Nah terakhir kita pakai genset, saudara. Kita bangun saung-saung dari bambu, dari kayu, saudara. Tapi lama-lama alhamdulillah, tahu-tahu baru setahun Allah kasih jalan masuk listrik. Saudara, tidak pernah saya sangka. Tapi saya anggap itu isabah, saudara. Itu isyarah bisyarah. Artinya kalau Allah sudah kasih listrik begitu mudah, ya jangan ditinggal dong. Berarti ini mesti dibangun, saudara. Nah, tadinya kita udah setengah hati juga. Saudara, lihat banyak babi hutan lagi. Saudara, yang tiap malam datang, belum ulernya, belum monyetnya. Wah, luar biasa. Monyet di sini ini, saudara, sama kiai cintanya bukan main. Saking cintanya bukan dicium tangan, digigit. Masya Allah. Habib Hasan dulu ikut bantu saya, Habib Mahdi. Awal kita ngajar di sini, saudara. Jadi luar biasa kenangan saya. Nah, alhamdulillah saat ini saya sudah punya menantu-menantu yang mereka para ustadz. Ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Yaman, ada yang lulusan yaitu Jamiatul Ahqaf, ada yang lulusan Universitas Azhar di Kairo. Nah akhirnya sebagian besar anak-anak saya dengan para menantu saya tinggal di Markas Syariat. Tinggal di Markas Syariat. Mereka yang jaga, mereka yang kembangkan. Ada Habib Muhammad bin Hussein. Dulu beliau ketua umumnya, tapi begitu beliau menjadi ketua umum DPP FPI, tugasnya begitu banyak, harus keliling Indonesia, buka cabang-cabang FPI di berbagai tempat. Akhirnya sekarang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang menggantikan beliau, tapi tetap beliau ketua harian, beliau yang kontrol semua karena beliau yang pengalaman. Ada Habib Hussein Assegaf, saudara, juga ini mantu saya yang nomor 7 nih. Alhamdulillah juga membantu sekolah di Ahqaf. Jadi karena sekarang udah banyak yang membantu, tugas saya semakin ringan. Alhamdulillah. Tapi perlu Bapak Ibu tahu, setiap hari Kamis saya mengajar di Markas Syariat. Ada kuliah umum untuk seluruh santri. Nah, kenapa ini saya kasih tahu? Kalau ada di sini santri-santri pondok pesantren tetangga atau yang belajar di lemah nendet, di majelis-majelis, mau ikutan boleh. Saya mengajar setiap hari Kamis dari jam 1:30 siang sampai jam 5:30 sore. Ada 6 mata kuliah yang saya ajarkan. Yang pertama saya ajarkan ilmu faraid, ilmu waris. Yang kedua saya ajarkan mukjizat ilmiah Al-Quran. Yang ketiga yang saya ajarkan adalah perbandingan madhab antara aswaja Ahlus Sunnah dengan Wahabi dan Syiah. Kemudian pelajaran yang keempat, membaca kitab Asy-Syifa karangan Ghodiyah. Nah, itu tentang keutamaan kita punya Nabi. Terus yang kelima yaitu kita baca kitab Sarhul Hikam, yaitu Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, saudara, kita baca. Dan yang keenam, pelajaran dengan judul
wawasan Pancasila. Nah, kenapa nih wawasan Pancasila kita ajarkan? Ini tesis saya waktu ngambil S2 di Malaysia. Kenapa ini perlu diajarkan kepada para santri? Sebab kalau orang Islamnya nggak ngerti Pancasila, ustadz santrinya nggak tahu Pancasila, nanti Pancasila itu diambil sama orang lain. Nanti orang lain di luar Islam ngambil Pancasila, dia tafsirkan Pancasila seenaknya, lalu dia sebut Islam musuh Pancasila. Dan itu terjadi. Itu ketua direktur BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Doktor, saudara, apa dia bilang? Baru diangkat jadi ketua BPIP. Dia bilang musuh Pancasila utama adalah Islam. Kan kurang ajar itu, saudara. Nah, itu kenapa? Kalau Pancasila diambil oleh orang, dia terjemahkan seenaknya. Nah, makanya santri-santri kita ajarkan. Ini loh Pancasila. Dulu yang memperjuangkan Pancasila itu para ulama, para kiai, digabung dengan para pendiri bangsa Indonesia, saudara. Di situ ada Muhammadiyah, ada NU, ada Sarekat Islam. Semua bahu-membahu melahirkan Pancasila, saudara. Nah, makanya di pesantren kami ajarkan Pancasila dengan persepsi umat Islam, saudara. Jangan sampai umat Islam dituduh, difitnah sebagai kelompok yang anti Pancasila. Jadi kalau mau ikut ngaji silakan. Setiap hari Kamis jam 1:30 siang sampai jam 5:30. Karena setiap hari Kamis saya dengan para santri ziarah, khusus ziarah makam syuhada. Setiap hari Kamis ba'da zuhur kami ziarah dulu, kami baca dulu di situ hadiah untuk yaitu syuhada, juga untuk istri sayang yang dimakamkan di sana, baru kita belajar ya ikhwan. Alhamdulillah. Dan khusus untuk Kamis pertama, nah itu ada multaqo. Itu kita undang semua ajengan, semua kiai, semua pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim untuk ikut. Ada multaqo. Jadi kiai-kiai dari Banten, kiai-kiai dari Jawa Barat kita kumpulkan, kita ngaji bareng-bareng. Ada Kiai Haji Husnuddin yang baca kitab Sarah Minhajul Abidin. Ada Buya Ahmad Qurtubi Jailani yang dari Banten, itu membaca kitab Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki, kitab Mafahim, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya sendiri juga membacakan disertasi S3 tentang manahijul tamyiz. Itu Kamis pertama. Nah, kalau Kamis ketiga khusus ibu-ibu. Nah, ibu-ibu lemah nendak boleh ikut tuh semua. Jadi ibu-ibu semega mendung semua kita undang. Waktunya dari jam 9 pagi sampai zuhur. Nah, ini terbuka untuk umum. Sekali lagi, pesantren Markas Syariat punya ibu, punya bapak, punya masyarakat Sukagali, punya masyarakat yaitu daripada Kuta Pekancilan, saudara, bukan milik pribadi saya. Catat itu. Ini saya punya menantu, Habib Muhammad bin Usul Atas, Habib Muhammad bin Hadil Habsyi, Habib Hussein Segaf, masih ada Habib Hanif Al-Atas, masih ada yang lainnya. Semua sudah saya kumpulkan. Ingat ya, ini wakaf, ini buat umat, nggak boleh ada yang jual sejengkal pun. Mau bangun rumah silakan, tapi rumah itu milik pesantren. Mau bangun apa lagi di situ silakan, tapi yang dibangun milik pesantren. Jadi kalau ibu lihat saya di sana punya rumah milik pesantren, bukan milik saya. Nah, lu kenapa saya tinggal di situ? Karena saya ngajar. Di situ kan ada rumah guru. Yang ngajar silakan tinggal di situ. Nah, doakan supaya Markas Syariat ini betul-betul jadi pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah. Dan kita siap kerjasama dengan semua pondok pesantren yang ada di Megamendung. Kalau ada pondok-pondok pesantren perlu bantuan kami, perlu kerjasama dengan kami, perlu ada kunjungan-kunjungan, studi banding dan lain sebagainya, silakan. Pesantren kami terbuka buat umat Islam dan insya Allah akan selalu jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, kalau saya tidak ada umur meninggal dunia di Indonesia ini, insya Allah juga saya akan dikuburkan di Markas Syariat ya ikhwan. Nah, saya nggak mau tinggalkan Markas Syariat. Jadi supaya apa? Kalau saya udah ditanam di sana, anak, cucu, menantu, semua murid ke bawah terus berjuang. Jangan sampai pondok ini mati. Pondok ini harus tetap ada sampai hari kiamat. Insya Allah. Kira-kira ridho tidak? Setuju tidak? Nah, kira-kira ada pondok pesantren Markas Syariat setuju tidak? Dukung tidak? Siap bekerja sama? Siap saling menjaga? Takbir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak
sebelum ditutup doa oleh salah satu kiai kita, ajangan kita yang sangat kita hormati yang ada di tempat ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita ketemu di waktu yang lain. Teman, ada satu yang saya mau sampaikan tadi, saya kaget. Saya bilang ini ibu-ibu duduk, ini bukan jalanan ini. Kata Habib Muhammad, iya Pak, jalanan. Kok ditutup? Ya buat jegat Abah supaya enggak ke Jakarta. Jadi Habib Thorik nih tahu, setiap hari Kamis saya ada di pondok, saudara. Pulangnya lewat sini, makanya dijegat, jadi nggak bisa pulang ya Bu. Nah, tapi nggak usah khawatir, saya udah janji dengan beliau, dengan masyarakat kapan saja kita mau bikin acara, insya Allah saya akan hadir. Tapi undangnya dari jauh-jauh waktu, jangan mendadak, karena kita juga banyak keluar kota. Nah itu saja, dan tolong para kiai, para ajengan, para ustadz yang ada di sini, saya titip mantu-mantu saya, anak-anak saya yang mengembangkan pondok pesantren, supaya bisa, yuk sama-sama kita kerjasama untuk bisa dijaga, insya Allah. Nah itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli 'alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa 'alallah wa billah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la tuqil a'na finna wa la minna wa tusallit 'alaina bi dzunubina. Allahumma tuqil a'na finna wa la minna wa tusallit 'alaina. Allahumma la tuqil a'na finna wa la minna wa tusallit 'alaina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Warinal batila batil warzuqna tinabah birahmatika ya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halimin ahli muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin wa yaqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an al-amin utumi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah dunia wal akhirah. Kepada para jamaah
Jangan bubar terlebih dahulu, insya Allah akan ada kabuli. Tadi si Akbar? Habis. Silakan untuk mengantri mengambil bongsang di tempat yang panitia sediakan.